Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 reguler 2 akan menjelaskan materi tentang anatomi dan sistem pencernaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Fahira Selima. Nama saya Ahmed Desta Sandriko Musaya Sulin. Saya Revani Melbeana. Saya Aurami India Fiantika. Oke, baik. Di sini saya Tiara Fahira Selima akan menjelaskan apa sih definisi sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan-jaringan yang berfungsi untuk mengolah makanan untuk memenuhi nutrisi di dalam tubuh. Sistem pencernaan bentuk memanjang mulai dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan dibantu oleh sistem saraf, aliran darah, hormon-hormon yang terdapat di dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga dibantu oleh enzim yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan urutan sistem pencernaan beserta penjelasannya. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan anatomi sistem pencernaan yang paling pertama. Fungsinya untuk mengolah makanan agar lebih mudah dicerna oleh sistem organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut terdapat air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerongkongan atau esofagus. Saluran ini terdiri dari otot-otot yang berfungsi untuk menciptakan gerak peristaltik untuk mengolah makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Itu panjangnya saluran ini 20 cm dilapisi oleh mukrosa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambung. Lambung bentuknya huruf C, letak posisinya di bagian kiri atas, fungsinya untuk mengolah makanan menjadi molekul yang lebih kecil dan setengah padat atau biasa disebut kismus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dalam makanan, partikel karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong zenzonium, serta usus penyerap yaitu ileum. Selanjutnya ada pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, namun ini adalah salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan zim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk membentuk hormon insulin, berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Selanjutnya yaitu hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilalui oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi larutan yang melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas untuk menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Selanjutnya itu kantung empedu. Kantung empedu adalah sistem anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan di dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut di dalam lemak dan di dalam usus halus. Selanjutnya itu usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,8 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekom, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases. Rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan fases melalui anus.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare di mana gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses yang bertekstur cair. Yang kedua ada sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Yang ketiga ada esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Yang keempat ada GERD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik atau menuju kerongkongan. Yang kelima ada tukak lambung, yaitu luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang keenam ada inflammatory bowel disease atau IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Yang ketujuh ada wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah yang berada di rektum dan anus. Nah, selanjutnya ada jenis dan fungsi enzim pencernaan manusia. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase penting untuk pencernaan karbohidrat. Ia memecah pati menjadi gula. Dan yang kedua ada enzim maltase. Maltase disekresikan oleh usus kecil dan bertanggung jawab untuk memecah maltosa atau gula malt menjadi glukosa yang gula sederhana yang digunakan tubuh sebagai energi. Selanjutnya yang ketiga ada enzim laktase. Enzim laktase adalah jenis enzim yang memecah laktosa. Gula yang ditemukan dalam laktase diproduksi oleh sel-sel yang dikenal sebagai enterosit yang melapisi saluran usus. Yang keempat ada lipase. Enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau alkohol gula sederhana. Lipase diproduksi dalam jumlah kecil oleh mulut dan perut dan dalam jumlah yang lebih besar oleh pankreas. Kelima, ada protease. Enzim ini disebut juga dengan peptidase atau proteinase. Fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Selain itu, mereka berperan dalam berbagai proses tubuh termasuk pembelahan sel, pembekuan darah, dan fungsi kekebalan tubuh. Ada sukrase. Sukrase ini disekresikan oleh usus kecil, di mana ia memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, gula sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Baik, selanjutnya itu adalah proses pencernaan pada manusia. Setelah makanan dikunyah dan ditelan, nanti makanan tersebut akan dicerna dan diserap nutrisinya. Sementara sisa-sisanya itu akan dikeluarkan sebagai tinja. Nah, proses ini memakan waktu hingga 2-3 hari. Nah, selain jenis dan jumlah makanan, jenis kelamin dan juga metabolisme tubuh itu juga mempengaruhi proses pada pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan itu ada 5, itu ada penghalusan makanan di dalam mulut. Jadi, yang pertama ada penghalusan makanan di dalam mulut. Mulut ini merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan. Saat makanan kita dikunyah, kelenjar liur memproduksi air liur yang membantu menghaluskan makanan. Air liur mengandung enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Setelah makanan dikunyah, lidah kita itu mendorong makanan halus ke belakang bagian mulut, kemudian menuju esofagus atau kerongkongan, dan kemudian ke arah lambung. Selanjutnya yang kedua ada pemecahan makanan di dalam lambung. Di lambung, makanan dan minuman itu bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah menjadi bentuk cair dan pasta lembut. Tekstur ini mempermudah penyerapan nutrisi. Asam lambung juga membunuh kuman, virus yang mungkin menyebabkan infeksi. Setelah proses ini, otot lambung itu mendorong makanan ke arah usus halus. Yang ketiga, pemecahan nutrisi di dalam usus halus. Usus halus melanjutkan proses pencernaan dengan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Selanjutnya, penyerapan energi di usus halus. Selanjutnya, itu penyerapan energi di usus kecil. Setelah pemecahan, dinding usus kecil ini menyerap air dan nutrisi ke dalam aliran darah. Sementara sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap itu dipindahkan ke dalam usus besar. Terakhir itu pemadatan sisa makanan di usus besar. Usus besar ini menyerap sisa air dan nutrisi dari makanan, membuatnya yang terakhir itu pemadatan sisa makanan di usus besar.
Usus besar menyerap sisa air dan nutrisi dari makanan, membuatnya lebih padat dan membentuk tinja. Tinja ini disimpan di dalam rektum hingga dikeluarkan bersama dengan racun, zat sisa, dan cairan berlebih melalui anus saat buang air besar. Dengan demikian, sistem pencernaan ini dibersihkan dari kotoran. Nah, setelah membahas proses pencernaan tadi, berikut ini ada beberapa tips penting yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dari setiap anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi serat secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Oke, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.